Jadi diawali pada bulan Maret 2024, BMKG telah merilis prediksi bahwa awal musim kemarau 2025 akan mengalami kemunduran pada sekitar 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemantauan hingga akhir Juni 2025 menunjukkan bahwa baru sekitar 30% zona musim telah memasuki musim kemarau. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64% zona musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni. Jadi, sesuai apa yang diperkirakan di bulan Maret, tampaknya memang musim kemarau benar-benar mundur. Sementara itu, kondisi iklim global saat ini menunjukkan bahwa ENSO dan IOD, ENSO terkait dengan dinamika suhu muka air laut di Samudra Pasifik, dan IOD terkait dengan kondisi suhu muka air laut di Samudra Hindia. Baik ENSO dan IOD berada dalam fase netral dan diperkirakan akan tetap netral hingga akhir tahun 2025. Meskipun demikian, hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung, dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025. Ini artinya selama musim kemarau, sesuai yang kami prakirakan sebelumnya, akan mengalami curah hujan di atas normal yang harusnya terjadi di musim kemarau, atau cenderung ke arah kemarau basah. Melemahnya monsun Australia yang berasosiasi dengan musim kemarau turut menyebabkan suhu muka laut di selatan Indonesia tetap hangat, dan hal ini berkontribusi terhadap terjadinya anomali curah hujan tersebut. BMKG telah merilis peringatan dini pada 28 Juni dan 3 Juli. Tentunya ini terkait bahwa saat itu kami telah mendeteksi adanya peningkatan tren peningkatan dinamika atmosfer yang memacu pembentukan awan-awan hujan seiring dengan prediksi iklim tadi yang diperkirakan memang cenderung kemarau basah. Jadi, rilis peringatan dini pertama pada 28 Juni dan kedua 3 Juli menyampaikan bahwa cuaca ekstrim masih mengintai sejumlah wilayah Indonesia, khususnya wilayah yang banyak dikunjungi selama libur sekolah, serta wilayah padat penduduk dan transportasi tinggi. Memang sengaja rilis itu kita sampaikan dalam konteks untuk menjaga bagaimana aktivitas libur sekolah atau wisatawan dapat termitigasi. Wilayah yang perlu diwaspadai menurut rilis tersebut meliputi sebagian besar Pulau Jawa, terutama Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Peringatan dini yang disampaikan BMKG ini terkonfirmasi dengan terjadinya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dalam beberapa hari terakhir. Pada gambar terlihat bahwa tanggal 5 Juli 2025, hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari, ini kategori lebat hingga sangat lebat, catat di wilayah Bogor, Mataram, ini maksudnya di Pulau Lombok ya, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Artinya tidak hanya di Jawa saja ya, ini berbagai wilayah di Indonesia.
Hujan ekstrim tersebut terdampak atau berdampak pada banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Hujan lebat juga terjadi di wilayah Tangerang dan Jakarta Timur yang mengakibatkan genangan, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aktivitas masyarakat. Jadi itu tadi 5 Juli. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2025, hujan kembali terjadi secara luas di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari. Bahkan ada yang mencapai lebih dari 150 mm ya, terutama yang dari area puncak ya. Dari area puncak itu di tengah ya Pak Andri, Tuh, di itu tanggal 5. tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu area puncak itu mencapai lebih dari 150 mm. Artinya mencapai ekstrim. Yang merah itu kelihatan dari area puncak. Sementara itu di Jakarta hanya hijau dan kuning coklat ya. Itu artinya memang hujan, tapi hujannya tidak setinggi yang ada di puncak. Dan itu sangat meluas, itu kelihatan gambarnya. Nah, tadi saya lanjutkan ya. 6 Juli tadi hujan kembali terjadi lagi. Ini gambar yang sebelah kanan 6 Juli, Mas. Ya, tunjukkan ya. Kembali terjadi secara luas mulai dari Jakarta dan sekitarnya dengan intensitas lebih tinggi dari 100 mm. Ini tidak mencapai ekstrim ya, sekitar 140-an per hari. Terutama di Tangerang ya Mas, yang merah itu Tangerang ya, gambar sebelah kanan. Kondisi tersebut tergolong kategori lebat hingga sangat lebat, tidak ekstrim ya, dan menyebabkan genangan air, antrean lalu lintas, serta peningkatan potensi bahaya hidrometeorologi lainnya. Mengeluarkan peringatan dini sejak 6 jam hingga 3 jam sebelum kejadian berlangsung. Peringatan ini diperbarui secara berkala dan disebarluaskan melalui aplikasi Info BMKG, media sosial resmi, serta kanal komunikasi lainnya seperti WhatsApp, WhatsApp Group, dan sistem koordinasi instansi teknis. Jadi misalnya tim kami koordinasi intens dengan tim BPBD di DKI, di juga Jawa Barat ya, dan juga di Banten. BMKG juga terus berkoordinasi aktif dengan BNPB, BPBD, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya. Fenomena tersebut merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor atmosfer. Lemahnya, jadi hujan yang lebat, sangat lebat hingga ekstrim tersebut merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor atmosfer, yaitu lemahnya monsun Australia dan hangatnya suhu muka laut menyebabkan kelembapan udara tinggi, terutama di wilayah selatan Indonesia. Selain itu terpantau pula gelombang Kelvin aktif, ini gelombang atmosfer ya, gelombang Kelvin yang aktif melintas di pesisir utara Jawa dan Laut Jawa, disertai perlambatan dan belokan angin di Jawa bagian barat dan selatan yang memicu penumpukan massa udara. Labilitas atmosfer lokal juga terpantau kuat dan mempercepat pertumbuhan awan-awan hujan. Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, berikut wilayah yang berpotensi, jadi masih berpotensi akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat dalam sepekan ke depan. Jadi masih perlu waspada atau bahkan siaga ya, karena hujannya bisa sampai sangat lebat. Yaitu perlu siaga di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa bagian barat dan tengah, termasuk Jabodetabek, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitarnya. Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram, Maluku bagian tengah, Papua bagian tengah, dan utara. Kemudian, itu tadi sepekan ke depan ya.
Kemudian periode 10 hingga 12 Juli 2025, potensi hujan signifikan diperkirakan akan bergeser ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur seiring dengan pergeseran gangguan atmosfer dan distribusi kelembapan tropis. Ini perlu kewaspadaan untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur sekitar 10 hingga 12 Juli. Meskipun Indonesia telah memasuki musim kemarau, dinamika atmosfer dan kelembapan udara di banyak wilayah masih tinggi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi potensi hujan tinggi antara lain aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation dan gelombang tor seperti Kelvin dan Rossby ekuator. Kemudian juga akibat lemahnya monsun. Monsun itu angin yang bertiup dari arah Australia yang meningkatkan kelembapan. Dampak dari lemahnya monsun itu mengakibatkan peningkatan kelembapan udara di wilayah Indonesia, terutama bagian selatan. Kemudian juga fenomena konvergensi angin, yaitu pertemuan angin dan labilitas lokal yang memperkuat pembentukan awan-awan hujan. Dan juga yang terakhir adalah pengaruh suhu muka laut di wilayah laut Indonesia yang masih hangat, ya, yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Oleh karena itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, bahkan ini mungkin sudah mulai siaga ini harusnya, terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Mohon waspadai risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, banjir bandang, serta gangguan transportasi. Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan tetap terus aktif memantau perkembangan informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG yang akan terus disampaikan berkali-kali sesuai dengan perkembangan potensi ekstrim yang tersedia melalui aplikasi Info BMKG ataupun situs www.bmkg.go.id